Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin, Ustaz Komandan Haji dari Persekutuan, serta para pengurus. Akhirul kiram kita Ustaz yang selalu menyertai kita, dan Ketua RW 13 beserta jajarannya dan senantiasa juga kita hormati. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jadi anggota jamaah pesantren lansia Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan menyampaikan tema jangan tinggalkan sholat Jumat walau bagaimanapun. Mungkin saya akan tambah sedikit tentang tuntunan sholat istisqa, karena hadisnya menyatu. Saya akan mengutip satu hadis saja, cuma agak panjang. Saya akan bagi dua. Hadis ini bisa ibu bapak jumpai di Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari akan bapak ibu temukan hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Hadisnya berbunyi begini. An Anas radhiyallahu anhu qala asabatin nas sanatun inda ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub fi yaumil jum'ah qama a'rabiyyun wa qala ya Rasulullah halakal mal wa ja'a ya fadullah lana farafa yadayhi wa ma nara fis sama illa qada walladhi nafsi biyadihi ma wada'aha hatta farat sahab amsal al-jibal summa lam yanzil anil mimbar ma ra'aytul matar hatta yatahaddadu ala lihiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamutirna yawman dzalik wa minal ghad wa ba'da ghad. Separuh hadis ini disambung lagi. Kata Anas bin Malik, pada waktu itu kota Madinah sedang paceklik, musim panas, panas. Bagi teman-teman yang pernah ke Arab ya, bayangkan kita biasa saja ya, itu panas luar biasa. Ini musim panas, musim paceklik. Itu bisa sampai mungkin hampir 50 derajat. Saya pernah 42 derajat. Udah pakai kerak granit ya, tapi nggak pakai sendal apa, jangan coba-coba. Malah pegang dan bisa alami. Di Mekah, di Madinah juga begitu. Jadi hadis sekarang di Madinah. Jadi kata Anas bin Malik, waktu itu panas luar biasa, paceklik, dan seluruh hewan itu pada mati. Ya, tanaman kering semua. Hadis bercerita asobatin nasanatun, kata kembali waktu itu musim panas paceklik, dan ketika Rasulullah SAW memimpin khutbah Jumat, yaktub khutbah itu kaum Arabi berdiri, orang Arab Badui Pak, jamaah itu berdiri ngomong. Coba di tengah-tengah khutbah Rasulullah dia berdiri ngomong. Hadis ini memang sebelum turun larangan ngomong kalau waktu khatib berbicara, kan ada itu ya. Jamaah dilarang ngomong kalau khatib sudah naik mimbar. Kalau memaksakan diri ngomong, maka sholat Jumatnya batal. Ya. Lah Jumat tarawih itu kalau ada khatib udah naik mimbar, kita nggak boleh ngomong. Hatta negur teman gitu ya, nggak boleh ngomong. Itu udah nggak boleh Pak. Ansip diam.
Kalau sudah khatib naik mimbar, kalau kita paksakan ngomong tuh, negur anak kecil ngomong, batal jumahnya, sholat sah, ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hadis ini keluar sebelum hadis itu turun, ya. Dia berdiri, ya Rasulullah, halakal mal wajahnya, ya Rasulullah, harta saya habis, tanaman mati semua, hewan-hewan juga nggak bisa hidup, nggak ada air, ya susah. Fadlullah lana, berdoa ya Rasulullah buat kami semua nih, ya. Berdoa pada Allah agar kemarau segera berakhir. Lalu Rasul angkat tangan Pak pada waktu Jumat itu, dia di depan jamaah, dan kata Anas bin Malik pada waktu itu saya lihat langit terang benderang. Kan dulu mah atap Masjid Nabawi itu, ya, itu dari pelepah kurma Pak, jadi kelihatan udara di atas itu kelihatan. Pelepah kurma kan carang-carang ya. Sekarang Bapak bisa lihat kan, bukan rapat, kecuali ada tempat yang berjalan, grider itu jalan berjalan itu tutup kanopinya itu bisa jalan, sekali-kali dibuka. Kenapa dipertahankan? Karena memang sejarahnya terbuka. Paham ya? Bagi yang pernah sholat di Masjid Nabawi, ada grider itu kanopi itu bisa jalan Pak, terbuka semua. Ya, dalam masjid itu terbuka, luas, tekniknya luar biasa. Kenapa? Kan itu sunnah dulu Nabi itu begitu. Masjid Nabawi itu terbuka, sampai sekarang dibuka kan, kali-kali tutup, kalau tutup gitu ya. Dan kata sebalik, waktu itu pada waktu Rasul angkat tangan itu langit terang benderang, tidak ada awan sedikit pun. Ya. Rasul berdoa itu nanti saya ajarkan doa minta hujan ya. Ada hadisnya sahih. Jadi minta Rasul berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata Anas bin Malik, demi Allah, setelah Nabi berdoa itu, ya, kemudian tiba-tiba ada awan menggumpal seperti gunung. Awan datang tiba-tiba menggumpal seperti gunung Pak. Dan kemudian sampai Rasul sebelum turun dari mimbar itu, lam yanzil anil mimbar, sebelum turun dari mimbar, ternyata awan yang menggumpal itu berubah jadi hujan lebat Pak. Hujan lebat sampai kemudian jenggot Nabi Muhammad itu basah Pak. Jadi langsung Allah kabulkan doa Rasul itu, turun hujan lebat dan jenggot Rasul basah semua Pak. Basah sampai kemudian kata Anas bin Malik, hujan gak berhenti terus tiap hari selama 1 minggu Pak. Gak berhenti Pak. Bahkan teman-teman yang di luar tuh, yang kehujanan tuh, berlarian Pak, cari tempat teduh. Itu namanya doa Rasulullah mustajab Pak. Ini hebatnya Nabi. Apa yang dia minta langsung Allah kabulkan. Ya. Karena suci, jiwanya suci. Kita pun sebetulnya kalau pengen dikabulkan, sucikan diri dulu. Walaula fadlulaikum ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Ayat 4 ayat 6. Kalau bukan karena Allah, tidak akan bisa orang mensucikan dirinya selama-lamanya. Hanya karena Allah lah yang bisa disucikan siapa yang Allah kehendaki. Di apapun bisa. Kalau ada syarat untuk bisa mensucikan diri, ada program untuk bisa mensucikan diri kita, maka Allah turunkan kesucian itu kepada kita. Jangan dikira nggak bisa. Sehingga banyak orang yang menyebutkan dirinya pawang hujan, maaf ya. Allah sucikan dia. Nanti ada tuntunannya. Bukan seperti yang nong itu enggak. Apa pasang sapu lidi kasih cabai kan bukan. Doanya khususnya. Selama 1 minggu hujan terus menerus. Ya. Kemudian lanjutkan berikutnya nih. Waladzi Jumat ukhra. Kemudian pada Jumat berikutnya setelah 1 minggu itu, waqama zalikal arab faqala ya Rasulullah tahaddamal bina wa dharikal mal
fad'ullah lana. Farafa yadayhi faqala Nabi SAW, Allahumma hawalain wala alaina. Fama yushiru biyadihi ila nihyati minas sahab sa'ila faraja wasaratil madinah misra jawbah wasal wadi kanatu syahra. Jubat berikutnya Pak, nih jubat berikutnya ini Rasul khutbah lagi kan, Arab Badui tadi berdiri lagi kan, berdiri lagi, ini musim hujan Pak. Berdiri lagi, ngomong lagi, ya Rasulullah, tahaddamal bina fawarikal man, ya Rasul, karena hujan terus menerus ini rumah kami hancur ya Rasulullah. Fawarikal man, harta kami hanyut semua. Pak, dulu zaman Nabi rumah tuh jangan bapak-bapak seperti sekarang beton-beton gitu ya. Dulu rumah para sahabat itu, rumah Nabi itu dari tanah liat itu yang dibangun itu ya, tanah ditempel-tempelin tuh sekian kayu-kayu pelepah kurma, kayu yang kurma dia batang kurma jadi rumah. Ini begitu kena hujan seminggu tuh hancur semua, apa ya? Luruh semua tuh karena juga tanah liat ya, karena air hancur semua, banjir. Bagi bapak yang pernah ke Arab, ke Madinah, bagaimana dahsyatnya banjir coba. Sekali banjir itu, habis tuh kota Madinah pas sekarang dia, kan kamu lihat di YouTube ya, banjir luar biasa. Dulu zaman itu juga begitu, air deras Pak, hewan, harta, piring, kompor, katakan ketel, hanyut semua. Kata Arab itu, ya Rasulullah rumah saya hancur, harta saya habis, pokoknya kalau harta terbawa air. Ya Rasulullah, berdoa kepada untuk kami, minta agar Rasul berdoa untuk kami agar hujan berhenti. Lalu Rasulullah katakan, Rasul bacakan doa memindahkan hujan ya. Bapak boleh belajar nih. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya. Coba tolonglah kau pinggirkan ketepikan hujan ini, dan jangan kau hujan kepada kami. Hawalaina, tolong kau ketepikan hujan ini, suruh minggir gitu ya, memindahkan hujan. Bapak boleh hafal doanya. Allahumma hawalaina wala alaina, doa memindahkan hujan. Kalau misalnya dia menganggap wayang golek zaman dulu ya, kampung itu sunatan dia di tangan, anggap wayang golek Pak di kampung saya Pak. Takut hujan tuh cari pawang, pawang yang orang kampung tuh dia tanam, tentu sapu ini kasih cabai, cengeng, bawang, bawang putih macam-macam tuh, jepit dia di depan rumah tuh. Memang nggak hujan kalau kamu kan sakit gitu ya. Kita ada ulama ya yang baca doa ini, dia duduk di depan rumah tuh, dia baca doa. Hawalaina wala terus itu sama Allah kabulkan. Hujan ya dapat 1 juta tuh sekali gitu ya. Nah, 1 juta karena berhasil tidak hujan tuh. Kalau di mana tuh Mandalika ya, beda lagi tuh mah orang sana dia pakai tata cara agama itu malam ya mungkin dia betul kan kalau Islam tidak begitu ngajarnya, itu ngajarin. Termasuk mendatangkan hujan. Kalau misalnya bapak punya sawah kering itu kebun itu ya, Allah bisa mendatangkan hujan cuma satu tempat. Ada hadis tentang barokah ini dari Bukhari ada cerita tentang sahabat Nabi itu bercocok tanam di kebun itu ya, dan hujan itu datang khusus untuk kebun dia aja. Coba. Rasul cerita itu begitu istimewa Allah itu kepada hambanya yang disayang Allah, dan itu bukan cuma zaman Nabi, hari ini pun bahkan bisa bapak punya toko di kampung masuk gang yang jual sate, Allah minta itu namanya online datang Grab Gojek itu datang situ semua beli satenya dia pada di gang kecil perawat korban juga pada orang Madura ya. Wah, luar biasa tuh. Antri Pak
gang kecil kita hebat, sana gang rumahnya kecil, masuk gang kecil kita nggak bisa beca motor sepeda aja, tapi alhamdulillah biasa. Nah jadi sekarang pun bisa, kalau Allah mau Allah bisa memberikan rezeki untuk dia, gitu ya. Terus kan, lalu kata Anas bin Malik, ya setelah ngomong begitu tuh berdoa tuh, maka Rasul tunjuk tuh, ya, wasyara biyadi, tunjuk seperti menggerakkan sana kan, gitu ya. Kayak gitu kan ngasih syarat tuh, anak-anak kita, Pak itu kalau mau ke warung Bu Am sebelah mana? Sana, nah gitu ya. Jadi kan itu Rasul tuh pakai tunjuk dia, nyuruh hujan tuh ke sana. Minggir begitu ya, itu awan Pak minggir, harus balik. Dia lihat tuh karena masjidnya kan terbuka ya. Wasaratul Madinah misla jauh, itu kota Madinah Pak seperti lubang di langit itu ya. Jadi di langit itu ada seperti lubang besar yang mengelilingi kota Madinah, yang pinggirnya gelap, kota Madinah terang Pak. Hai Bapak nih, yang namanya Rasul ini doanya mustajab, langsung otomatis jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaratul Madinah misla jawab, kota Madinah seperti lubang besar, kata Anas bin Malik. Hadis sahih Pak. Wasalal wadi karena tusyar, dan seluruh embung-embung air itu bojong, empang yang ada di Madinah itu tempat pembuangan itu penuh Pak, dan selama 1 bulan penduduk Madinah itu nggak perlu cari air karena saking banyaknya di empang-empang air itu penuh semua. Ya. Hadisnya di sana. Kita bisa belajar di hadis ini. Pertama, Arab bagi ini ya sekalipun dalam keadaan bagaimanapun dia tetap hadir pada waktu Jumat di masjid. Paham ya? Musim paceklik kemarau panas tuh, kaki ngelontok Pak kalau jalan ya, kalau rumahnya jauh, bayang Pak. Tapi dia tetap paksakan datang ke masjid, hadir sekalipun panas. Kita cuma dari ujung ya ke masjid malas. Waktu hujan besar, hujan lebat itu Jumat dia tetap datang. Kita gerimis aja nggak mau. Nggak mau dia tetap gerimis, gampang kena penyakit flu. Makanya orang Bandung harus punya payung tuh, ya. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan, ya. Tapi setidaknya kalau kita punya payung, kita bisa berjalan di tengah hujan, ya gitu ya. Memang dia nggak bisa menghentikan hujan payung, tapi kalau kita hujan, kita bisa berjalan di tengah hujan. Jadi tetap walau bagaimanapun kita harus datang ke masjid. Dalam hadis Muslim lain Rasul berkata, "Man taraka salasa juma'in fatahab ta'unam biha faballahu qalbi." Siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut 3 kali, faballahu qalban, Allah tutup hatinya tuh, Allah stempel kalbunya. Maksudnya kalau kita punya Bluetooth itu ya, stempel tuh diputusin listriknya tuh, nggak nyambung kan ya. Kita punya Bluetooth apa ya, handphone atau apa speaker tuh nggak nyambung, dia akan bunyi. Ya sama, ini kalau kita berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, ya Allah tutup hatinya itu, stempel, nggak bunyi, nggak nyambung, nggak connect. Ya. Pulsanya nggak ada, gimana mau connect? Ya. Baterainya nggak ada, gimana mau connect? Nggak nyala. Hadis satu lagi kata Rasulullah, "Man taraka salasa Jumatin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin." Siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, sholat Jumat apa ya? Tanpa alasan, min ghairi uzrin, tanpa alasan, kutiba minal munafiqin, maka dia layak disebut sebagai orang munafik. Kalau 3 kali berturut-turut. Makanya ada jamaah yang iseng Pak, yang murid saya dulu iseng tuh ya.
Karena dia tahu hadis ini sahih, dia takut Allah stempel hatinya, kunci hatinya, dan gak boleh disebut munafikin. Dia sholat Jumat 2 kali atau sekali, gitu. Sekali dia sholat Jumat, 2 kali pray dia, 2 kali pray, ya. 2 kali pray, 2 kali Jumat gak ke masjid. Dia hafal hadisnya, takut dicap munafik dan takut kolbunya mati. Debat yang ketiga dia sholat ke masjid. 2 kali dia pray lagi, kan? Yang ketiga jatuhnya ke masjid. Saya Pak, kalau kesakitin mohon maaf ya, bagus gini Pak. 2 kali pray Jumat itu sudah gak kuat saya. Aduh gimana saya pasti Pak menyelih hadis itu. Sekali pernah ada hadis Pak di sahih lagi, kata Rasulullah, al-jumu'atu wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'ah. Salat Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam dan hak bagi dia kecuali 4 golongan. Siapa? Abdul Mamlukun, hamba saya, satu ya. Yang kedua imra'atul, wanita ya, perempuan, dia nggak wajib sholat Jumat. Hamba saya tidak wajib, perempuan tidak wajib. Sobiyun, anak kecil, dia nggak wajib Pak. Yang ketiga maridun, orang yang sakit. 4 ini aja Pak. Anak musafir tetap wajib Pak, ya. Sholat Jumat, cari. Makanya itu ya Pak, kecuali kalau dia tidak bisa mendengar azan Jumat. Musafir itu kecuali kalau dia tidak bisa mendengar azan Jumat, maka dia tidak wajib. Tapi tetap wajib bagi musafir. Yang tidak wajib cuma 4. Siapa? Sama saya, membantu tuh ya, jangan membantu. Yang kedua perempuan. Yang ketiga bayi, anak kecil, ya, kecil, sobi itu anak kecil. Yang keempat orang yang sakit. 4 itu aja. Maka dia tetap wajib. Selainnya wajib melaksanakan sholat Jumat. Itu hadis Pak. Yang kedua, pelajaran kita bisa petik apa? Tentang kesucian itu. Allah memudahkan hambanya untuk bermunajat apapun asal dia bersih. Ini menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, syaratnya disucikan. Dia bersihkan diri kita. Dengan apa? Dengan beribadah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Laksanakan yang wajib, kalau dapat yang sunnah, ya. Baca Quran, zikir itu, sedekah, infak, yang umum aja apa kerjakan itu. Maka kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya mustajabah. Kata Rasulullah, "Idza da'akum lakura ya fal yuqim," maka yakinlah bil ijabah. Kalau kita berdoa, yakini bahwa itu akan dijabah. Nah, itu apa aja? Minta rezeki, minta sehat, apa? Yakinkan doa itu dikabulkan dan diijabah. Seterusnya, yang berikutnya khutbah Jumat nih, khatib nih, ya. Di samping melaksanakan kewajiban itu, ternyata Rasulullah itu mengangkat tangan. Paham ya? Ada bukan perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, di kalangan mazhab, ya, tentang bolehnya imam mengangkat tangan ketika berdoa. Paham ya? Nanti Bapak akan jumpai hadis-hadis yang melarang khatib, ya, mengangkat tangan ketika berdoa. Paham ya? Tapi hadis ini bercerita tentang Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu khutbah Jumat. Jadi kalau khatib angkat tangan pada waktu sholat Jumat itu nggak apa-apa. Hadis ini yang membolehkan, ya, karena ada hadis ini melarang, larang keras Pak, larang haram hukumnya sampai kalau khatib mengangkat tangan ketika khutbah Jumat. Tapi hadis ini membolehkan khatib mengangkat tangan ketika sholat Jumat. Nah ya, itu sampai hari nggak selesai Pak. Jadi masing-masing berpegang pada masing-masing. Ya.